Shalom. Yesaya 53 ayat 4-5 berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Yesus Kristus itu adalah hamba Tuhan yang menanggung dosa kita dalam kematiannya di kayu salib. Penyakit kita adalah dosa kejahatan, pelanggaran, melawan, dan memberontak kepada Allah, dan lain sebagainya. Upah dari segala dosa kita adalah maut, kematian yang kekal. Dosa akan membawa manusia ke neraka. Seluruh usaha manusia untuk menyembuhkan penyakit ini gagal. Tidak satu pun dari usaha manusia yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Oleh anugerahnya, kita diampuni dan semua penyakit kita yang disebabkan oleh dosa kita disembuhkan. Dan kita dikuatkan oleh Roh-Nya, memikul segala kesengsaraan yang kita harus derita sebagai pengikutnya. Dalam Yeremia 30 ayat 17 berkata, "Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau, orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya." Pengampunan dan kekuatan dari Tuhan itu memberikan kelegaan dalam hati kita dalam menghadapi apapun di dunia ini, termasuk penyakit yang mematikan. Kuasa Roh Kudus memungkinkan kita tetap senang, rela, tidak gusar, atau panik dalam penderitaan yang kita alami karena nama Yesus Kristus Tuhan kita. Memang seharusnya kita yang dihukum karena dosa kita. Seharusnya kita yang dikutuk. Seharusnya kita yang harus menanggung sakit penyakit kita. Sebenarnya kita yang masuk neraka, tetapi semua itu telah digantikan dan ditanggung oleh Yesus sendiri di atas kayu salib 2000 tahun yang silam. Tetapi mengapa kita masih sakit, miskin, dan ragu-ragu tentang keselamatan kita? Bila Kristus memang sudah menanggung semua kutuk kita, masalahnya pikiran kita belum diperbaharui dengan firman Allah. Pikiran kita masih berpikir seperti sebelum kita percaya kepada Kristus. Padahal di pihak Allah kita dipandang sudah selamat, sudah sembuh, sudah diberkati, dan sudah dipulihkan. Mengapa kita berpikir yang lain? Oleh sebab itu, ganti pikiran kita bila kita ingin menjadi yang dipikirkan oleh Allah dalam firman-Nya. Renungkan semua kebenaran firman Allah hingga firman Allah memperbarui pikiran dan kesadaran kita. Bila itu yang terjadi, maka kita akan menikmati karya Kristus. Tuhan Yesus memberkati.